Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah wajah Tuhan bersinar atas upaya manusia dalam proses family healing. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 33 ayat 8 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Esau berkata, "Untuk apakah seluruh rombonganmu yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kemurahan hati tuanku." Tetapi, kata Esau, "Yang ada padaku sudah banyak, adikku. Biarlah yang ada padamu tetap milikmu." Sahut Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jika aku mendapat kemurahan hatimu, terimalah pemberianku ini dari tanganku, karena melihat mukamu saja bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberianku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah mengasihani aku, dan aku mempunyai segala-galanya." Lalu ia mendesak Esau, sehingga Esau menerimanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 33, ayat 8-11, yang menangkap momen krusial dalam rekonsiliasi antara Yakub dan Esau, dan memberikan wawasan mengenai dinamika hubungan mereka pada saat itu. Untuk memahami konteksnya, penting untuk meninjau kembali pasal sebelumnya. Dalam Kejadian pasal 32, Yakub bersiap untuk bertemu Esau, saat dia disuruh Tuhan untuk kembali ke Kanaan. Sebelum perjumpaan itu, Yakub bergumul dengan Tuhan, dan namanya diubah menjadi Israel, yang menandakan perubahan dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun dengan saudaranya. Saat Yakub mendekati Esau, dia membagi keluarga dan rombongan pembawa hadiah, menjadi dua kelompok, dengan harapan jika Esau menyerang satu kelompok, kelompok lainnya bisa lolos melarikan diri. Kejadian 33, ayat 8-11, secara spesifik menggambarkan interaksi antara Yakub dan Esau saat mereka bertemu kembali. Esau berlari menyambut Yakub, bertanya tentang tujuan pemberian hadiah yang Yakub kirimkan sebelumnya. Yakub menanggapinya dengan menjelaskan bahwa pemberian itu merupakan bukti akan niat baiknya, menekankan kelimpahan dari apa yang telah diperolehnya. Esau awalnya menolak hadiah tersebut, namun Yakub bersikeras, dan menekankan pentingnya Esau menerimanya sebagai tanda rekonsiliasi. Ringkasnya, konteks Kejadian 33, ayat 8-11, adalah momen kritis dalam rekonsiliasi antara Yakub dan Esau, menandai titik balik dalam hubungan mereka, setelah bertahun-tahun mengalami keterasingan dan konflik. Pertemuan tersebut mencerminkan tema pengampunan, kerendahan hati, dan keinginan untuk rekonsiliasi dalam konteks hubungan kekeluargaan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan dari Tuhan yang tercermin dalam Kejadian 33, ayat 8-11, juga bergema dengan kuat dalam lanskap kekeluargaan kita saat ini. Sinar wajah Tuhan terpancar atas upaya manusia dalam proses penyembuhan keluarganya masing-masing. Pengakuan Yakub atas anugerah Allah merupakan bukti keterlibatan Allah dalam rekonsiliasi keluarga. Saat ini, Tuhan memanggil kita untuk mengenali kehadirannya dalam dinamika keluarga kita, mengakui bahwa kesembuhan sejati tidak hanya datang dari upaya kita, tetapi dari kuasa transformatifnya. Kisah Yakub dan Esau mengingatkan kita bahwa rekonsiliasi adalah proses ilahi, dan ketika upaya kita sejalan dengan bimbingan Tuhan, penyembuhan dan pemulihan sejati menjadi mungkin. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai respons terhadap pesan Tuhan, langkah pertama kita adalah mengakui peran Tuhan dalam penyembuhan keluarga kita. Sama seperti Yakub dengan rendah hati mengakui kasih karunia Allah,
kita juga harus merendahkan diri kita di hadapan yang ilahi, menyadari perlunya campur tangan Allah. Kedua, kita dipanggil untuk menyelaraskan upaya kita dengan prinsip-prinsip pengampunan, anugerah, dan kasih Allah. Kemurahan hati Yakub terhadap Esau, demikian juga sebaliknya, mencerminkan semangat memberi dan tidak mementingkan diri sendiri, yang dikehendaki Tuhan dalam upaya kita mencapai kesembuhan keluarga. Yang terakhir, kita didorong untuk terus berupaya, percaya bahwa wajah Tuhan yang terus bersinar dalam perjalanan kita menuju rekonsiliasi keluarga dan masyarakat. Dengan berjalan dalam iman dan ketaatan, kita membuka pintu kesembuhan ilahi dalam keluarga maupun komunitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan-Mu, mengakui kehadiran ilahi-Mu dalam proses penyembuhan hubungan keluarga kami. Semoga wajah-Mu terus menyinari upaya kami dalam menghadapi kompleksitas hubungan kekeluargaan. Beri kami kerendahan hati untuk mengakui kekuatan transformatif-Mu, keberanian untuk menyelaraskan tindakan kami dengan prinsip-prinsip-Mu, dan ketekunan untuk mempercayai cahaya penuntun-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pendamai utama kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.